Dahar program makan gratis dari Pak Prabowo. Keju roti dong, kan bergizi. Kan niat Pak Prabowo itu ingin mencerdaskan generasi bangsa lewat makanan yang bergizi. Kudu roti, keju, jeung soto dalam bentuk mie. Nah, kamu setuju tapi program makan gratis ini? Setuju. Wah, kenapa? Sebetulnya orang butuh. Karena butuh madang. Urgen euy. Ah, kunaon tuh urgen? Oh, urgensina. Coba. Jadi ini mah hanya masalah politik elektoral bekas kampanye kemarin. Jadi ditagih-tagih gitu tah. Oh, jadi berarti data asalnya. Jadi ketidakpuguhan ini kenapa dilama-lamain? Karena emang masih prematur gitu, belum siap. emang wajah prematur. Presiden lagi bisa jadi, mereka ketaatan, ditawarkan ya ketaatan. Emang. Jangan kasih data mentah dong, nanti lihat dong. sengit lah ya. Obrolan di tempat paling tepat bersama kami generasi emas 2 gram. Nah, naon ya? Dahar program makan gratis dari Pak Prabowo. Keju roti dong, kan bergizi. Kan niat Pak Prabowo itu ingin mencerdaskan generasi bangsa lewat makanan yang bergizi. Kudu roti, keju, jeung soto dalam bentuk mie. Nyet enggak? Teh kala roti aja sabaranya. Roti 1.000 lah. Roti 1.000 lah. Keju 1.000 lah, 1.000. Namun prinsip si itu mah 4 sehat 5 sebel. Mun prinsip orang mah kudu loba rencang. Oh bener. Si emang udah harus sanggup setik ya. Elit tuh udah. Nasi sedikit, rencang loba. Mun bangga kumaha. Rencang teh naon ya? Mesti tinggal artieu. Rencang teh lauk pauk. Tapi kemarin ada kabar kalau program makan gratis ini pakai nasi jagung aja juga bisa katanya gitu. Kata salah satu menteri. Nasi jagung itu kan di orang mah oyek. Ya, oyek. Balik di ke zaman baheula tuh berarti lain makanan bergizi. Tapi kan nasi jagung masih memenuhi gizi meureun. Gizi naon? Nasi jagung kan akur kandunganna anjing karbo kene. Yo, anggaran sabaraha? Anggaran, nah menarik ngomong anggaran. Kamu ngomong nasi jagung, jasuk kayak 10.000 bang. 13. Tuh 13.000 kok. Jasuk gede 13.000. Teh geus memenuhi. Aya susu, aya keju, jagung. Bener. Plus styrofoam nanya. Plus wadah styrofoam. Ya kudu 7.500 senajang. Cukup atuh mun 7.500. Bisa, cik aing soto. Soto. Dalam bentuk mie, kuah di soto. Tapi kemarin Bu Sri Mulyani baru menyetujui anggaran awal program makan gratis ini. Anggaran awalnya 71 triliun. Jam 2000. 2025. Yang 2024? 2024 kan acan. 2024 mah masuknya 2025. Dari rencana awal sebesar berapa? 460 sekian triliun. 400, hampir setara dengan IKN lah. Hampir setara dengan IKN. Jangan setahunan itu nya. Setahunan. Setahun makan gratis. Makan gratis. Kan IKN ge pembelanjaan pertama kan 57 triliun. Oh iya geus 70. Berarti lebih dong. Harungku. Oh, iya. Lebih penting membangun manusia berarti daripada membangun fisik. Jika Aku kan siapa ya? Bangga makan gratisnya kan zaman kita dulu SD ge pernahnya. Cuman anu dibagi teh susu kotak. Terus naon deh? susu ieu real good. Susu Susu bantal. Terus naon deh? Aya Yakult. Yakul. Ingat teh? Ingat kamu roti. Pernah berarti orangnya? No. Nggak pernah. Pernah. Atah? Dilok-lok aja. Kita lagi Anjing seri anjing. lain bagian sepak anjing. Kan bener. Kan sebenarnya. Jangan iya bukan gizi. Anjing. Otak kula paling karbo dah teh, kudu seimbang teh. Jika aing. Oh, baheula endong tapi asap. Asa. Geus menang asakan. Kulub. Bentukna buledan kene berarti. Terus Pengalaman lah sekali. Kasana. mau di sekolah swasta emang eta teh
jadi bisnis sekolah oge. Jadi sekolah di sekolah swasta nu badag mah makan siang teh disiapkeun kerjasama antara sekolah jeung pembisnis. Nggak ada hubungan sama pemerintah berarti. Oh, hubungannya pemerintah. Ah, gimana include Ya, include biasa. ke biaya berarti kan? Juga sekolah-sekolahan full day Full day. gitu. So aya makan. Termasuk kamu pas kemarin ngajar di Bogor gitu, Nah, pakai makan dari sekolah. Kurang ge 3 poe sakali dahar. Darna Di sekolah di mana? di amanah. 3 poe sakali. Kali sapoe 3 kali. Sampai 3 Ya kali. gorengan anjing yang amanah ya Allah. Dagang saja. Amanah 3 poe sakali sing kata dikasih makan. Tapi 3 kali sapoe. Tapi nu ayeuna mah 3 poe sakali jigana. Kunaon? Bangkar bang. Mana? Tapi aya bedana berarti nya jeung program Pak Prabowo ayeuna yang 2025. Ya, itu kan aya full day jeung boarding mah memang geus kewajiban eta mah da hirup dirinya. Ya. Terus aya full day bener full selama berkegiatan kan hampir seharian full gitu kan. Walaupun ayeuna sekolah-sekolah ge geus entik nu balik jam 4 gitu kan. Tapi kan udah berang. Yo, Ternyata kan mawa. kan urang teh buta nya terhadap gizi teh. Jadi gizi nu seimbangna kumaha porsina teh gitu. Ya kan memenuhi unsur 4 sehat 5 sempurna teh meureun. Tah, sasi budak biologi teh di urang di dieu. Aya teh nu ngerti. Oh ya. Mana ngerti teh 4 sehat 5 sempurna teh sina teh. Terus saukur kieu we meureun urang mah asa apa-apa teh. Protein, sayur, Karbo. aya karbo geus kitu. Cukup bisa gitu. Yang lebih pengertian yang lebih ini apa enggak 4 sehat 5 sempurna atau program ayeuna we tah nu dicanangkeun ku Pak Prabowo. Tapi skala nu tadi aya batasanna Gus karena Indonesia teh salah satu termasuk kebutuhan gizi teh nu kurang teh aya nu kelebihan sebenarnya mah. Kelebihan gizi. Kelebihan gizi karena ya tadi kan orang masih buta terhadap batas tadi kan karbohidrat, sayur, protein teh batasnya teh sabaraha. Eta saya meureun di paguna per hari kebutuhan. Tapi kieu ya, kelak sebelum ngobrol kalinya, orang pernah sedikit mendengar terkait rekayasa genetika kan ya? Rekayasa genetika. Saya dia jauh masih Jauh. Lain dia. Asa mutan ge. Lain maksud rekayasa genetik ya. Siga ya, we sederhananya di Tasik tukang bakso loba tuh. Banyak Loba pisan. kabayang tuh kebutuhan daging di Tasik gitu. Heeh. Dengan hampir setiap jalan Ada tukang bakso. kayak tukang bakso gitu kan. Yang dulu kurang teh kekurangan protein. Heeh. Bener tuh. Bener. Ya kan dahar meureun lo asin deui gitu kan dan lain sebagainya gitu. Tapi hari ini nanti pemenuhan protein sampai pernah di stitch lah bukan di stitch di notice ku salah satu mantan presiden terkait tukang bakso gitu kan. Ya, terkait tukang bakso maksudnya hari ini perkembangan di Indonesia teh secara tidak sadar ada protein mah Terpenuhi gede gitu. gitu. Tuh aya terpenuhi mah. Memang aya gap antara kalangan masyarakat menengah meureunnya sok meuleuh di bakso anu menengah bawah mungkin bisa jadi henteu atau mungkin pernah atau dan lain sebagainya. Tapi rata-rata ngabaso dengan keluarga teh bagi kita sebagai orang-orang yang mungkin yang urang khususnya menengah bawah gitu. Ngabaso jeung keluarga teh di momen-momen tertentu juga lebaran dan lain sebagainya. Eta teh momen-momen nu Langka gitu. nu lain langka anu ditunggu-tunggu geuningan biasana. Dulu kan. Hari ini mah ngabaso teh kan. Iraha we hayang Ya, hayang bisa. Nah, salah satunya juga gitu. Termasuk mungkin kebutuhan memang nu ditinggali kan dengan isu stunting dan lain sebagainya. Kenapa kebutuhan protein dan lain sebagainya untuk pemenuhan itu. Berarti kan untuk menggeser ya kan kuduna orang negara agraris tropis lah. Tropis kebutuhan protein teh kebutuhanana lebih dipenuhi ku namanya nabati sebetulnya. Sering ngabaso. Lain anjing. Lamun disesuaikan dengan kondisi karena nusuk karena protein nah hewani khususnya karena daging merah mah kan biasanya timur tengahnya Timur dengan Tengah. cuaca yang Iya. panas Ekstrim, dan lain sebagainya. Anu dingin biasanya karena lauk. Ya kan? Apa orangnya eta persoalan gizi nah konektivitas dengan metabolisme seperti apa? Apa tapi masyarakat Indonesia mah kurang tinggal sigana manusia zaman dulunya kan pemenuhan protein nabatina bagus gitu.
Gus. Ini seger-seger. Yang seger-seger. Ini cara yang minum ya. Sengket Kak. Kopi langgam. Semua. Teh apa itu? Siapa sih namanya? Teh kembul. Teh kembul. Kopi teh kembul. Ini Aduh. Sweet day coffee, lemon. Ada 2 lagi. Iya. Itu teh kembul, makasih. Terus. Enak Kak program Pak Prabowo. Ini kan masa transisi perpindahan dari pemerintahan Jokowi ke Pak Prabowo. Bahkan program makan gratis ini sebelum kemarin pemenang Pilpres disahkan, rancangan program ini sudah dibahas bahkan dengan DPR. Se-urgent itu berarti kepentingan untuk memperbaiki gizi Indonesia, anak-anak Indonesia. Itu urgent euy. Kunaon tuh urgent? Oh, urgensina. Coba. Jadi ini mah hanya masalah politik elektoral bekas kampanye kemarin. Jadi ditagih-tagih gitu Oh, jadi berhubung ini janji kampanye sampai pas debat ngedorong troli bawa susu dan makanan. Jadi ini hanya sekedar biar kelihatan dikerjain gitu. Tapi pasti agak dilama-lamain, ketebak deh terus. Di lama-lamain aku mah maksudnya. Anggaran belum, kayak nanti ada prioritas anggaran, contoh sama IKN misalkan karena lagi pembangunan. Soalnya banyak ini kebutuhan negara Indonesia teh. Prioritas. Enggak, lagi banyak kebutuhan tapi pemasukan kurang. Kamu menurut kamu? Ini Iya. Japanisnya ya. Japanis. Kopi lemon. Terima kasih Teh Kembul. Enjoy ya. Silakan guys. Teh langgam. Teteh kopi. Kamu setuju tapi Setuju lah. program makan gratis ini? Setuju Wah, karena kenapa? sebetulnya Orang butuh. Karena butuh madam. sebetulnya kalau melihat data ini sudah dari dulu bahwa memang di beberapa tulisan mungkin anak-anak jurusan gizi atau jurusan kesehatan masyarakat sudah tahu bahwa memang Indonesia ini dalam permasalahan gizi sedang ada problematik khususnya di anak-anak ya, di anak-anak kayak tadi stunting, terus ada satu lagi apa ya saya lupa namanya. Dan kebetulan memang karena tadi memang didiasporakan di politik, tim Prabowo memanfaatkan ini dengan data yang ada mengangkat. Dan ini menjadi salah satu janji politik memang ketika Prabowo jadi akan mengadakan Makan gratis. walaupun direvisikan. Jadi apa sih makan tadinya kan makan gratis yang bergizi ya kalau nggak salah. Makan siang gratis. Makan siang gratis. Nah, sekarang ganti jadi itu. Oh, kalau sekarang jadi makan makan gratis. Ya apa makan bergizi bukan gratis lah ini. Jadi bergizi. Kalau jadi dulu lain mah gratis. makan siang, sekarang mah paginya boleh berarti nya. Ya. Oke. Dan kenapa saya setuju? Memang tadi memang ada posisi malam makan. Karena ketika memang sekarang Prabowo jadi dan otomatis program ini mau nggak mau dong bakal ditagih oleh masyarakat kan. Nah, Iya. kenapa sekarang lama? Karena ternyata ada beberapa masukan kebutuhan gizi itu apa aja, jangan sampai cuma sebatas kayak nggak beres susu unggul, beres nogungku atau beres unggul. Karena memang kalau melihat dari data ada yang kekurangan gizi, ada yang kelebihan gizi. Nah sekarang tuh yang jadi polemik itu adalah pemerataan karena ternyata di setiap daerah itu beda-beda kebutuhan gizinya. Berarti data asalnya. Jadi ketidakpuguhan ini kenapa dilama-lamain? Karena emang masih prematur gitu, belum siap. Emang wajar prematur. Presiden lagi bisa jadi, mereka taat, ditawarkan ya Emang. Jangan kasih data mentah dong, nanti lihat dong. Sengit lah ya. Prematur. Masalah program indikator keberhasilan program naon? Kudu puguh Kak. Sekarang lagi dirancang, baru RAB-nya kemarin yang disahkan. Nya indikator keberhasilannya naon? Kan tadi kebutuhan gizi setiap daerah itu beda-beda. Ada yang kekurangan gizi, ada yang kelebihan gizi. Berarti indikatornya gizi anak Indonesia membaik. Iya, membaik. Apa yang bisa membuktikan itu gitu? Tak bos, kan tadi itu kredijian Nih maksudnya gini, misalkan yuk kurang loh make sense indikatornya peningkatan PISA. Kumaha teh? PISA atau PISA yang penelitian literasi Oke. itu. Kumaha teh? Aina PISA Indonesia ya dari literasi itu turun mang. Ya.
turun seberapa peringkat gitu hampir 12 pokoknya numerisasi itu 11% terbawah numerisasi sains itu 13% terbawah pokoknya terbawah ya tarurun ayeuna teh. Terus hubungan yang lebih baik memperbaiki PISA daripada gizi ini Ya kumaha? kalau program ini misalkan untuk kebutuhan gizi dengan gizi yang baik berarti prestasi bakal baik dong. Iya, inginnya seperti itu. Bagi orang mah daripada indikatornya cuma kebutuhan gizi, kenapa gak peningkatan PISA gitu ta? Ya kan salah satu termasuk ke sana Mun. Awalnya dari situ dulu. Oh, indikatornya Nanti berarti. Ya, Lihat. menurut saya mah tidak bisa mengkaji sesuatu secara parsial. Iya. Tidak bisa parsial, entah mau dari sisi apa tadi bisa Bisa atau dari gizi. sisi ini kan hanya program bagian kecil dari sebuah tujuan yang cukup besar. Nah, maksud orang teh tujuannya can kaciri. Ya kan tinggal dilihat tujuan pemerintahan hari ini seperti apa gitu. Ya Ke kan? depan itu seperti apa? Apalagi hari ini kan masih masa transisi dengan berbagai proses prosedural yang ada. Berarti kan dalam proses penyusunannya baik secara administrasi atau penyusunan anggarannya sendiri kan kita harus tahu itu dan termasuk pelaksanaannya. Yang jelas di tahun 2025 saya rasa ini akan lebih banyak penyesuaian program di antara Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo nanti ke depan. Karena porsi anggarannya seperti itu. Dan masa transisi ini hari ini gitu kan oleh timnya baik dari gugusnya Prabowo termasuk dengan tim dari pemerintahan sendiri kan mencoba sinkronisasi. Iya. Sinkronisasi penyesuaian mana yang memang menjadi janji politiknya Jokowi yang semestinya masih dituntaskan, masih bisa dilaksanakan. Tapi akhirnya harus masuk ke Ya kan sudah termasuk ke dalam susunan rencana anggaran. Iya. Kemudian masuklah Prabowo, bagaimana caranya skema itu bisa diambil titik tengahnya. Variabel yang mana yang bisa mengambil akhirnya komposisi terbaik dari sisi perencanaan anggarannya sendiri. Cek Bapak Bappenasnya, Badan Perencanaan Nasional, skema anggaran kira-kira kemana jatuhnya? Yang sampai saat ini yang saya ketahui masih dalam tahap piloting. Karena yang pasti untuk keluluasan secara anggaran dan pasti itu kan kebijakan presiden. presiden terpilih atau terpilih nanti berarti. Terpilih nanti. Hari ini yang penyesuaian anggaran. Iya. Maka anggaran mana yang bisa digunakan dari masa-masa terakhir dari Iya. Presiden Jokowi. Iya. Termasuk kan bagaimana menyisipkan program tersebut nanti untuk di 25. Gitu Terus kan? Walaupun hari ini sudah muncul skemanya 71 triliun. 71 triliun. Anggarannya itu nanti diambil dari mana? Apakah dari pendidikan? Apakah dari mana? Dan sebagainya. Memang itu pasti dikaji ulang. Karena gini, yang saya telah gitu kan, pemerintah itu tidak mungkin menggeser anggaran yang sudah memiliki efek positif yang jelas. Gitu. Contoh misalkan dari sisi pembangunan manusia itu kan skema anggarannya pasti banyak. Iya. Kan mungkin ini dana pendidikan yang semestinya sudah berjalan dengan Tiba-tiba direlokasi. karena ETA misalnya. Nah sekarang dilihat apakah memang anggaran pendidikan juga ada hal yang memang sampai saat ini anggarannya habis cuma-cuma misalkan kan bisa jadi Tidak ada efek gitu ya. tidak ada efek gitu Iya, kan iya. kan bisa jadi ada termasuk Nanti mungkin kita bahas. dana desa bagus untuk pembangunan desa ya benar hari ini terwujud ada nyata dan lain sebagainya tapi ada nggak dari dana desa tersebut yang tidak efektif Banyak. kan gitu Iya. apakah itu bisa digeser Bisa. Dana pilkada. dana pilkada misalkan atau dana pemilu dan lain sebagainya. Nah skema-skema yang mana yang akan diambil itu berarti kan mencari proporsi yang pastinya seimbang gitu. Baik dari sisi pemenuhan pelayanan dari pemerintah sendiri, termasuk juga ya baik itu untuk infrastrukturnya sendiri, termasuk juga untuk pembangunan SDM-nya sendiri. Programnya seperti apa itu kan pasti harus ada sinkronisasi. Bahkan Sri Mulyani sendiri sudah menjamin sebenarnya bahwa program awal makan gratis ini tidak akan membebani APBN 2025. Katanya porsinya tidak akan membebani. Artinya kan tidak akan mengambil dari yang tadi sudah berefek dong Ya, pasti. bisa jadi
yang disebut tidak membebani itu kan gini, yang sudah ada kalau membebani itu berarti yang ini berkurang, Iya. diambil ke sini, Iya. atau bisa jadi yang ini memang dikurangi karena ada ketidakefektifan, akhirnya digeser. Geser, iya. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, Atau ada skema sendiri Aku dari pemerintahan hari ini bahwa bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan negara sendiri, yang akhirnya bisa dialokasikan untuk yang lain ya. yang mungkin ya tambahan seperti ini. Contoh misalkan efek dari dana desa selama 10 tahun Jokowi, mulai dari pertama dana desa tahun 2015 kalau nggak salah, berarti kurang lebih 9 tahunan dana desa. Ada efeknya nggak? Ada. Pasti ada kan? Ada. Nah, apakah efek itu bisa dirasakan di periodenya Prabowo? Yang akhirnya itu bisa sebagai penambah kekuatan pemerintah untuk melaksanakan program ini. Iya. Karena yang dilihat menurut saya urgensinya gini. Masing-masing punya urgensi ketika kita bentuk urgensinya sendiri. Benar tuh? Ya maksudnya gini. Apakah kita ingin meningkatkan mencerdaskan anak bangsa melalui mekanisme pemenuhan gizi atau peningkatan SDM dari sisi kualitas? Nah, Itu misalkan. itu yang jadi Dan pertanyaan, pendidikan, Pak. Iya. misalkan. Sekarang nge-injek dengan pendidikan, ternyata trouble di pendidikan juga banyak. Berarti kan harus ada dua sisi. Contoh ya, kurang teh yang ngelatih sih sehingga si apal gizi teh juga kumaha. Terus ekonominya kan perlu ditaikkan sehingga dia bisa makan bergizi. bergizi. Benar nggak? Benar. Dia tahu makan bergizi itu apa, seperti apa, karena kapasitasnya meningkat. Karena ada proses pendidikan, gitu kan, akhirnya bisa. Tapi kan sisi ekonomi, nah Pak, kalau dilihat, betul. apakah dia hari ini, ya maksudnya dengan angka pengangguran yang cukup tinggi, ya hari ini Indonesia dari sisi ekonomi sedang menstimulasi ekonomi itu melalui injeksi dana desa, pariwisata, Yang fokusnya di ekonomi gitu ya. ekonomi misalkan. Iya. Ayo injeksi untuk itu gitu. Infrastruktur itu ada gitu dibangun. Ayo SDM nah. Ya makanya itu Pak yang jadi pertanyaan, katanya banyak yang mengkritisi kebijakan makan gratis ini. Ya nggak apa-apa, namanya juga kebijakan kan. Pro kontra pasti ada. Bahwa lagi-lagi bukan akar rumput permasalahan peningkatan gizi ini, tapi yang harus dibangun misalnya kata Pangka ekonominya dulu supaya masyarakat paham bergizi itu yang seperti apa. Otomatis ekonominya dulu yang harus ditingkatkan supaya masyarakatnya berdaya, mampu membeli dan sebagainya. Nah, masalah anggaran kan ada kekhawatiran defisit anggaran untuk periode Pak Prabowo. Defisit anggaran karena sedang pembangunan juga. Terus ada kewaspadaan peringatan dari Bank Dunia yang World Bank yang daerah Indonesia dan Timur Leste bahwa defisit Indonesia itu udah harus jadi makroekonomi Indonesia secara fiskal itu harus udah dibenahi gitu. Karena udah hampir melampaui yang syarat 3% dari ini PDB teh gini. Iyalah sederhana. Tadinya terlalu jauh. Lamun bisa ekstrim sekali gitu. Tinggal dibagi segmentasi. Masyarakat atas mana, masyarakat menengah mana, masyarakat miskin mana. Sekolah ge pisahkeun tuh. Sekalian ya. Sekalian. Kalau mau seperti itu. Ya kan? Oke, berarti Tapi kan wujud nyata hari ini nu miskin sakolana dibarengkeun. Akhirnya Iya. kan hari ini kebijakan makan siang gratis atau bergizi itu kan untuk seluruh Betul. siswa. Ya, persoalannya dia di rumah terpenuhi gizi atau tidaknya, ya kan? Bahwa pemerintah di situ hadir menginjek itu, Iya. ya kan? Dari sisi itu, berarti kan dari sisi kesehatan, nyen skema itu gitu kan, dengan makan siang, dengan makan bergizi gitu kan. Enak mereka pisah we, jadi katingali. Nu miskin sakolana di dia diberi makan siang gratis, nu beunghar mah teu kudu. Kasarnya kan seperti itu ya. Nah, itu Ketika mendengar misalnya makan siang gratis untuk pemenuhan gizi, orang-orang terseetik nu beunghar tidak makan bergizi. iya. Itu bukan urusan kekurangan ekonomi kalau itu, karena memang kultur keluarganya saja memang yang tidak makan yang bergizi. Lagi-lagi kan ini jadi rancu. Ya. Makan bergizi ini berlakunya untuk siapa? Kalau di pemikiran kita sebagai awam, misal
makan bergizi ya ditargetannya untuk orang yang tidak mampu makan bergizi kan gitu. Kalau orang kaya mungkin karena stimulusnya uang banyak dan sebagainya, pemenuhan gizinya juga terjamin misalnya seperti itu. Tapi lagi-lagi belum menjamin juga ya. Nah, karena yang dilihat adalah di situ, ya sekarang gini, struktur kesehatan masyarakat Indonesia seperti apa? Berarti diambil rata-rata. Kenapa akhirnya ini menjadi urgensi hadirnya makan siang gratis, saya bergizi dan bergizi gitu kan? Berarti kan secara rata-rata, ya kan dimungkinkan ada itu, gitu kan? Ada persoalan terkait gizi yang akhirnya dari sisi kapasitas SDM Indonesia misalkan, secara mayoritas itu ada persoalan. Dihitung rata-rata berarti rata-rata misalkan. Walaupun ya kalau kita melihat yang kualitasnya bagus ada, yang kualitasnya middle ada, yang kualitasnya low ada gitu. Nah mungkin melihat skema ini, akhirnya ya udah pemerintah harus hadir di situ. Akhirnya minimal gitu kan. Walaupun sampai saat ini persoalan pendidikan sendiri masih ada pendidikan yang tidak gratis dan lain sebagainya. Tapi minimal ya dari SDM itu yang memang hari ini diperlukan menurut saya. Sekarang kita ngobrol di lapangan nih Pak. Karena di otak saya benar-benar belum terbayang bagaimana pemerintah mendistribusikan makan gratis ini. Termasuk ada salah satu skema kemarin saya dengar ya. Jadi kan ini kan masuk ke ranah sekolah nih. Sekolah. Tapi ini masih skema rancangan. Kan tadi berbicara tentang karena ini masuk ke ranah pendidikan kan. Kan sekolah ada bos nih, tapi ini masih skema yang belum disahkan nanti di lapangan kan. Nah, ada kemungkinan anggaran untuk makan bergizi ini dimasukkan di bos dengan dalih penggunaan bos ini dirasa kurang efektif. Ada beberapa kasus bos ini disalahgunakan. Nah, ada celah pemerintah memasukkan makan bergizi ini di sekolah melalui bos. Distribusi nanti ke siswanya itu dilaksanakan oleh pihak sekolah dengan aturan yang dibikin oleh pemerintah. Berarti APBN-nya dimasukkan ke bos gitu berarti. Ya, ada dua. Kan awal mah isunya penggeser dan bos. Yang sudah ada. Secara programnya menambah gitu kan. Secara program baik itu skema persiapan dan pelaksanaan kan masih belum kagambarnya. Nya anggaran ge can puguh-puguh amat harus kita akui skema pelaksanaan ge can puguh-puguh amat. Cek kalian skema anu paling make sense ya kumaha. Kurang sederhana gitu ya. Pendistribusian. Masukkan karena bos itu. Karena bos sekolah dikasih, tapi itu ada pelatihan dengan skema yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi sekolah itu bisa menskemakan, mendistribusikan makan bergizi ini kepada siswa sesuai dengan kebutuhan. Ayo coba dari sisi anggaran ya. Tapi dari sisi distribusi kita nggak boleh mengganggu postur etanya. Ya postur kan tidak diganggu, intinya ditambah kan gitu. Pemerintahnya kan intinya seperti itu. Cuman maksud saya ya tidak boleh mengganggu dari sisi aktivitas pendidikan. Ya, harus ada bagian yang memang mengurusi itu. Enggak lah, nggak akan mengganggu. Bukan gini, kan kita belum ada kejelasan memang dari sisi itu, dari proses distribusi. Bahkan kan kemarin tadi kan Bung Sidki ini menanyakan bahwa kalian skema anu bagus. Iya betul. Dengerin dulu. Skema mana teh halus skema. Kecil mah. Sintayong anjing dah. Karena naon di sekolah teh kan bukan cuma guru, tenaga pendidik teh. Ada kontribusi lain dong. Ya, sekarang dengerin dulu. Dengan bos hari ini saja banyak penyalahgunaan. Aji ya teh saya dibahas ya. Di anu ae. Benar enggak? Benar. Dengan bos hari ini saja banyak penyalahgunaan dana bos. Baik dari sisi operasionalnya, dari sisi apa segala macam. Banyak dan semua orang. Apalagi anggaran ditambah. Apalagi anggaran ditambah. Anda tidak bisa mengelak, Anda guru. Dan ada pengalaman di situ. Terus Pak, KCD. Nah maksudnya di situ. Dengan skema penambahan anggaran, berarti kan harus ada bagian tertentu yang mengurus ini. Termasuk moratorium atau monitoringnya sendiri, monitoring evaluasinya sendiri, ada bagian tertentu. Karena bagian gizi ini kan, ya berarti kan karena ini makanan selain gratis, dari sisi anggaran kudu di monitoring. Tentu. Bukan anggaran sedikit loh.
Iya. Sekarang gini, kalau dihitung 7.500 ya lah ya. Berdasarkan isu yang ada. Pulau kali 15.000, 7.500 kali satu sekolah itu minimal ada taruhlah 100. Kita ambil rata-rata yang kecil. 100 orang murid. 100 kali 7.500. Jadi seberapa? 7.500.000 per hari. Per hari ya. Dikali 1 bulan. Dikali 1 tahun. Dikali satu kota itu ada berapa sekolah? Wow. Oke? Iya. Anggaran yang begitu besar, ya ini bisa jadi melebihi dana bos. Jauh Pak dong, jauh. Bisa jadi kan? Iya. Yang tadinya jadi pengawas sekolah, mending ngawasin bergizi, dan lebih gede gitu. Kawin lagi jadi bergizi. Gurus bos soream dong, jelema ditang gurus bos soream. 7.500. 500. Apalagi Apalagi 15.000. Tapi ci urang yang alternatif we. Menggunakan teknologi. Ya lah, orang menganalisis dari sisi itu dulu. Cintayong lagi dong. Nanti. Iya. Nah, kumaha? Eta mah soalnya ada jalur di pemerintah ke sekolah. Ini mah dari pemerintah langsung ke siswa. Oh, Dengan cara Teknologi, wallet. Di wallet. langsung ke rekening siswa Langsung gitu. ke. ada Jadi resiko lebih besar kalau Kalah, kayak gitu. gimana? Jadi si poin atau si dana itu langsung ke siswa. Nih langsung ke siswa, ke wallet siswa. Iya. Sekolah menyediakan dengan catatan untuk anggaran makan ini nanti kegantiannya teh sama wallet yang siswa. Jadi muter duit teh. Kalah kumaha. Jadi si uang dari siswa teh balik lagi ke Misalnya wing siswa ya, wing Siswa. siswa. Mana sekolah, iya. sekolah. Gibran. Gibran. Aing satpam sekolah. Gibran. Ka sakola teh nya, ka sakola teh geus ieu, geus naon mere duit, jam dahar tah. Terus teh mere duit ka siswa. Kita nu ieu kagantian ku siswa anu dahar kan dibalanjakeun kun dahar teh kayak kagantian di ka urang ya terus muter. Itu tidak efektif. Maksudnya Efektif. gini, maksud tidak efektif gini. Tah, terus ada ini Permodalan pertama, dia jadi kendala. Itu akan banyak orang bermain di situ. Lalu misalnya langsung ke siswa. tak ada Dan opsi tidak gini. semua dari sisi teknologi, misalnya siswa orang. Enggak, jadi emang khusus untuk itu. Untuk makan. Terus dari pendidikan sendiri. Jadi kan tadi ada klaster ya. Aya nu gizi, aya nu kurang gizi atau aya nu beunghar, aya nu teu beunghar. Contoh si eta embung dahar siang gratis. Terus si duitna ka manakeun? Kan bisa ditarik deui. Pakai top up anjing. Henteu kan eta mah khusus untuk eta, jadi teu bisa dibalanjakeun deui ka mana-mana. Terus Oke, ditarik deui lamun teu dibalanjakeun mah atau bisa itu jadi deposit saldo terus digunakan untuk keperluan kependidikan. Misalkan di Simpek KB ada misalkan ngatur ada buku, tak bisa beli buku dari situ. Berarti geus keluar dari ieu Bisa aja Keluar sebagai kemanfaatan. ulang sebagai yang pernah mengurusi bos sekolah, lamun dikitukeun bakal gempleng karena nu asa-asa koridor, bakal jadi 2 koridor. Ya berarti tinggal tarik deui. Mau bisa, emang lamun misalkan teh bos aya sesa, lamun misalkan secara aturan di lapangan, bos itu menang aya sesa, Kudu bersih gitu. Tapi kan untuk dana ini mah di luar dari bos. bakal ribet penyaluran dari pusat. Kan tadi teh saya skematik kieunya skematik bet langsung ke sekolah menyalurkan lamun misalkan teh pakai point of view maneh menyalurkan ke siswa misalkan teh diberi poin ditukeun poinnya ke sekolah bakal ribet jang teh dina pelaporanana laporan jawabanna bakal ribet. orang mah tadi ngelihat Ningali Ini mah apa? kudu dipanangui. itu mah hal yang mudah sisi teknis lah. Ningali apa tuh Pak berarti? Monopoli Monopoli. usaha Banyak orang yang bermain di situ. jelas. Cek Maka- saya. Ya. Tapi lah maksudnya kayak kenapa harus ada bagian tertentu yang mengurusi ini supaya tidak ada seperti tadi. Eta mah rek bagian aku mah. Pokoknya mah yang dipastikan pemerintah itu ingin siswanya Makan. Eta intina mah kan ya. Intinya mah kudu asup. Kudu asup. Kasungut siswa ya kudu asup. Kudu asup. Berarti kan seperti itu. Kan kita skema teh kan dari sisi infrastruktur
proses distribusi teh anggaranna nang Iya, betul. ya kan? Hmm. Ayeuna kieu satu sekolah kabayang kebutuhan per hari ya 100 gitu juga tadi. Sakota Tasik aya 60 misalkan sekolah satu tingkat. Aya 60 misalkan. Aya 60 berarti kurang lebih 60.000 nasi gitu kan. Kayak maksudnya paket gitu, 60.000 paket. Ayeuna catering ayo kabayang gitu. Kabayang we warga Jawa aja. Acan suplai dari kebutuhan tersebut. Iya. Kete ayam mungkin kendala, kurang nom diganti naon, kurang iya Bakal berimbas ke pengadaan. Apakah siap nanti sektor-sektor ekonomi makanya Indonesia kan ini? kita harus mengukur ini teh naon. Memang injek anggaran teh kan pasti akan berputar ya. Iya. Oh, kemana kali itu kadia gitu kan termasuk karena pertanian dan sebagainya. Kan pemerintah yang mempersiapkan ini teh termasuk mempersiapkan sektor lain yang sebagai penunjang. Nah, kudu analisis teh kan kudu luas. Ya. Anggaran dia dikaluarkeun Itu dengan sama. dari misalnya teh duit geus aya, da eueuh ya. Urang rek beuli naon da eueuh gitu mah beas eueuh. Jadi berdasarkan analisis perencanaan ya, khususnya anggaran dan juga sektor lainnya, kira-kira terlaksana program ini tahun Ideal. 2000 atau idealnya iraha mau tahun 2025 Pak? Wah. Tapi kan makanya kan disebut lagi nanti hari ini Gibran dengan sedang belanja masalah meren ya kan meren menganalisis Iya. baik dari proses distribusi, pengadaan, supply dan lain sebagainya. Enak kabayang meren lamun perlu sayur misalkan teh dina makan gratis lah. Ayeuna susu atau kunaon akhirnya impor sapi. Ulah impor cenah. Heuh ayeuna sapina aya nu keluar susu mah. Kan gitu sederhana nama. Iya. Kan gitu. Karena orang yang menskemakan ideal, berarti kan harus ada perbandingan, dari sisi supply dan lain sebagainya. Jadi itu bisa, Aina mengatakan 25 pasti tidak akan achieve dan lain sebagainya. Ya dimungkinkan. Ya. Dengan kekomplekskan ini ya. Ketika ada akselerasi dari pemerintah, dari seluruh sektornya, ya bisa jadi. Kemarin kan sempat ada isu juga bahwa bahkan untuk mengurus program ini akan membentuk kementerian yang khusus mengurusi ini saja. Nah, maksud saya teh harus ada. Itu bentuk akselerasi. Berarti Prabowo lebih baik menunda ini dengan catatan penundaan ini harus diakselerasi dengan peningkatan sektor-sektor yang mempersiapkannya. Cek saya mah ulah ditunda. Bakal chaos di masyarakat. Dilaksanakan dengan kemampuan, dengan penyesuaian dengan sektor lain. Ulang aja pertanyaan. Termasuk kan SDM aja sok. Lamun ayeuna dibikin ke sekolah Pak. chaos nama rasanya. Penyalahgunaannya parah Pak. Kemarin ada solusi misalnya katanya. Jadi kia maksudnya tega. Jadi untuk sektor-sektor yang berpengaruh sama model pangan atau ketersediaan bahannya itu ditingkatkan dulu gitu. Oh, untuk menyiapkan ini. Jadi analisisnya itu sambil berjalannya tuh dari sektor itu dulu. Terus kapan? Udah bisa gitu, enak ya Pak. Kebayang ya. Kemudian ditingkatkan. Daya serapnya kapan? Kan harus beriringan. Ketika ini meningkat, hari ini kan tidak ada program itu. Ya, hari ini meningkat misalkan. Ulah kali lain sabulan lah. Ketika surplus, dia diserap kemana? Chaos dewa ya. Ya berarti makanya kan harus beriringan. Berarti beriringan itu berarti program ini tuh menjadi katalis bagi program untuk peningkatan yang lain. Nah, gitu. Kemarin kan ada apa namanya solusi juga. Itu. Ada solusi bahwa geus we nu babari mah dikeun duitna ka kolotna cenah. Enggak, jangan makanannya yang langsung ke anak-anak tapi uangnya katanya beri ke kepala keluarga masing-masing, biarkan keluarganya masing-masing yang menentukan. Ada yang memberi solusi gitu. Dari itu kayaknya pemahaman giginya kumaha begitu, Bos. Eta menjadi masalah bahwa tidak menyelesaikan masalah ketika uang diberi ke keluarga. Paurna kieu sederhanana ayeuna misal satu keluarga anaknya 3 semua sekolah semua. Satu anak diberi 15.000, mun 3 anak jadi 45.000. Daripada dibelikan tadi pakai mayar Bang Emok anjing kolotna. Jadi masalah deui. Bener tuh? Ya ini sederhana, ulah jauh kadinya. Bantuan sosial. Apapun hari ini gitu. Duit geus ditarimanya. Beas.
beas diterima dijual. Eta Iya. maksudnya proses controlling nah kudu ieu kan. Ya maksudnya minimal. Hal itu kan kita dipisah gitu. Anak mah geus diurus ku negara. Cek saya nya. Diurus ku negara. Tapi mun kitu mah emang daya belanja meningkat, tapi belanja naon heula? Apakah nyasar ke tujuan pemerintah belanjanya atau tidak? Kan tujuannya pemerintah langsung merebea sembako. Ame langsung. Tidak ada penyalahgunaan bansos. Tapi kan Dijual. enggak benar. Dijual. Diberes, dah dijual euy, diberes sembako. Udah butuh duit kan ada apa masyarakat. Apalagi dengan analisa hari ini isu nonton judi online. Bener. Kita masalah daru gua kan ya. Dahar. Ya alamun akhirnya kita mengkaji secara komprehensif gitu ya. Efeknya ke mana? Ya ada efeknya badan gitu. Ulang Dan bukan anggaran kecil. Enggak. Ulang aya pertanyaan nih. Ulang tak apa ya sebelumnya pernah aya kejadian gitu. Pernah tuh aya kejadian presidennya resmi ya terpilih tapi belum digantikan dan misalkan baheula SBY digantikan Jokowi. Pernah tuh aya program Jokowi anu diuruskeun Ku pemerintah ku sebelumnya. pemerintah sebelumnya. Aya tuh ulang tak apa ya. Aya. Dan dipastikan itu ada. Dan itu memang diatur oleh Suramadu. Waduh. Terus loba. oh berarti memang Termasuk bantuan sosial. pansosnya. Kan BLT anu bentukna uang zaman BLT kan di zaman SBY. SBY. Gitu kan? Langsung tunai gitu kan. Ganti ngaran aya nu beras. Terus lain dan sebagainya terus dibentuk di naon apalagi dengan kondisi crowded kamari COVID ini anggaran darurat daerah dikeluarkan dan lain sebagainya kan itu ada nah maksudnya ya itu mah memang ada proses-prosesnya gitu kan transisi dan lain sebagainya nanti dina sisi postur anggaran gitu nah 71 triliun masih eleh pak ke anggaran jadi online pak dengan top up 20.000 Iya. yang hari ini dianalisis oleh Berapa tuh perputarannya, Pak? oleh keuangan teh OJK teh OJK. oleh OJK itu kan kurang lebih 80 triliun per tahun dan 80 bahkan triliun. lebih dan itu kan hari ini anak usia 10 sampai 15 tahun teh geus aya gitu nu melakukan itu SD mah memang SD berarti kan Aya video nanya. Aya video. Main judi online. ini kabayang tuh makan siang berbiji 71 triliun dengan anggaran itu yang mungkin dari sisi ekonomi orang tua mau merek budak gitu kan nya jam jajan dan lain sebagainya ternyata di top up 81 triliun teh ngapung gitu menguap Kalau eta teh bisa dipakai perbaikan gizi ya. tidak teh lamun asupna nggak sih orang teh top up ke pemerintah misalnya gitu eta teh ku 20.000 20.000. dan teu ngapoe ieu mah 15.000 ku ngapoe 71 triliun Jadi masalahna teh mah pemerintah jeung masyarakat teh teu sapisi ayeuna teh. inti nama misunderstanding jadinya Masyarakat jadi rencana pemerintah teh kadang dianggap bukan jadi urgensi bagi masyarakatnya. Misal eta naon tadi beas misalnya teh ketika diberi beas ya pasar cenah. Kalah dijual misalnya teh. BLT zaman SBY kan memang dikasih uangnya supaya keluarga itu menentukan kan prioritas apa yang bisa dilakukan oleh keluarga itu untuk meningkatkan kesejahteraan misalnya. ya kan ari sebagai masyarakat mah cara pandangnya ekonomi Bener. pemerintah mah semua aspek lamun masyarakat yang bijak dia akan melihat semua aspek mereka kumaha ningkatkeun kualitas SDM di keluargana kumaha ningkatkeun ekonomina lamun anu punya kapasitas Terbuka pikirannya. bagi masyarakat lamun ayeuna teu kitu otomatis nu ieu kudu dirawat ku pemerintah injek ku BLT nu ieu kudu dia injek ku pajak iya ya kan nu beunghar dipapas ku pajak bener teu anu teu boga diinjek ku bantuan sosial berarti kan seperti itu ya ini ada memang rieuh gitu. Jadi kieu gambaran teh Jang. Sederhana di lapangan Jang. Sederhana teh Prabowo mikiran anak Indonesia, tapi orang tua lah teu mikiran anak-anak gitu. Itu mah JHC ku banyak euy. Mau skema seperti apapun, Aik di keluarga orang baheula masing-masing carita di keluarga. Pemenuhan apakah terasa secara sadar gitu pemenuhan gizi di keluarga masing-masing misalnya? Bahkan orang banyak jujur dia banyak
dari sisi makan memang pun disebut bergizi seminggu sekali lah dalam artian gitu. Tapi kurang ngerasa memang ada yang dudungan keluarga indung orang gitu kan yang selalu menginjek susu ke orang Setiap hari itu. bahkan saminggu teh keluarga orang sendiri kayak beli gitu. Tapi kan ada kekurangan karena orang kan 4 anak gitu kan. Jadi susu Denkau teh gitu kan sebut merek itu tiap hari ayah dan setiap erek berangkat sekolah teh Minum Denkau tersedia tuh. tersedia. Wih, gila Pak. Tapi itu kayak bukan berarti full dari keluarga orang. Iya. Tapi diinjek, disuplai ku bos. Iya. Kan skema sesederhana itu. Lamun aya bos bijak dalam posisi itu berpikirnya secara global lah gitu. Jangka panjang yang ya. paling yang paling berpengaruhnya dalam gizi ya di Ciranjang lah, contoh di Ciranjang Lembur. heeh. Kumaha biati anjing jadi biati, naon biati. Soalnya gitu, orang kan suka nongkrong di Biati kalau abis subuh teh suka ngopi lah, gorengan gitu. Tah, Biati itu penyedia sembako. Maksudnya warung bahan masakan, jadi dia teh beli bahan masakan anu pasti beak hari itu Setiap hari. atau pagi itu. Jadi Biati teh nyediainnya sayur jeung ieu teh geus lengkap tapi porsi teh sakitu-sakituna. Yang sekeluarga lah. Yang sekeluarga. Jadi kieu misalkan si mamah teh balanja kadang kepikiran, kadang henteu tadina teh kapikiranna, duh masak naonnya. Oh, dan tersediana ngan tahu jeung sausin. Oh, masak eta we, nambahanna tempe proteinna. Oh, tahu ge protein. Misalkan aya ibu-ibu deui hoyong asin cenah misalkan, aya cumi. Mantasna jeung naon cumi? Jeung naon anjing? Teuing naon. Pasti jeung oseng-oseng, sedia sayurna. Bagi urang konsep warung eta anu cakep mah yang kebutuhan gizi masyarakat mah. Di keluarga aing konyol. Kan dulu saya suka kokokan nih. Lihat kokokan. Kokokan. Anda sarapan pakai kokokan. Anjing sultan anjing. Bapak saya itu masih kokokan. Wow. Lihat iklan, kokokan itu dimakan sarapan di pagi-pagi. Wow. Iya, sih kalau bapak saya sok makan kokokan. Mama saya sebaliknya. Kejo. Nasi dulu. Karena kokokan. Anjing surplus itu masuk. Surplus gizi. Karena tidak tahuan. Mata secara tidak langsung tadi anu sektor-sektor yang lain itu benar-benar harus udah siap gitu. Iya. Itu masalahnya. Kalau di keluarga saya mah cenderung bakal kelebihan gizi alias obesitas lah sebenarnya mah. Cara didik dulu ketika kecil. Soalnya konsep utamanya naon Pak? Dah sing wareng nges wareg mah sarege tibra. Eta anjing. Enak lu enggak Kunci obesitas anjing. penting mah aya sanggup. Dengan noy. Dah. Ya tapi alhamdulillah. Maksudnya pemerintah itu seperti itu. Kan sieu surplus. Ayo oke misalkan skema dengan jika sieu pas gitu kan misalkan skema ente gitu kan dan lain sebagainya. Dengan melihat dari sisi analisis kesehatan. Ayeuna anu punya persoalan gula darah tinggi. Indonesia kan tingkat kematian dengan apa? Terus Pak? Dengan gula darah tinggi gitu kan? Tinggi angka lah gitu Pak. Benar? Ya. Yang berarti kan pemerintah tidak main-main menganalisis ini. Gitu. Termasuk beas mesti bere loh, dipijet-pijet. Yang saya aya anu misalkan di rumah, teu bea, pijet dan lain sebagainya. Berarti kan tidak dalam posisi pemerintah mencoba mencari jalan untuk bijaksana, walaupun untuk bijaksana mah aya beberapa yang memainkan anggaran gitu. Di rumah apa bedanya ketika kita diberikan anggaran beras gitu, bantuan beras, loba di sesa-sesa, bahkan yang dijual. Ya kan, nu dijual berarti sarua naon bedana jeung pelaksana pelayanan di pemerintah nu melakukan penyelewengan anggaran. Naon bedana jeung ayeuna pemerintah melakukan program akhirnya tidak ada efektivitas ketika kita mendapatkan bantuan beras tapi tidak bijak menggunakannya. Jadi solusi namanya pemerintah ulah korupsi, maya anggaran aya ya. Masyarakat Masyarakat sing sadar
mencapai kata sadar itu kan itu bisa urang ayeuna ngobrol masyarakat sing sadar kan pukul di kamar ini siapa buktian urang anjing. Nah, kan versi urang ya. Kenapa ayeuna sederhana. Pernah ke stasiun di tahun 2000-an? Pernah ke stasiun di tahun-tahun hari ini? Pernah. Kita masuk dengan sistem. Betul. Bersikap dan bertingkah lakunya diatur ke sistem. Betul. Ya kan ulah kieu aturan dan Betul. sebagainya. Kalau sistemnya Kalau baik, kita dibuat sistem seperti itu, berarti kan kudu aya yang mengelola sistem tersebut, termasuk yang memonitoringnya. Kan kumaha tegasna tadi di bandara di stasiun ayo nama kan siga di bandara gitu. Dicek dan lain sebagainya. Nah, termasuk diurangin. sistem berarti apa ya? Sistem. Ayeuna kieu kan efek atuh. Sampah limbah rumah ditasik heula, pangitungkeun sakumaha. Seueur bukan nama. Apalagi limbah yang lain gitu. Dan sederhana ayeuna efeknya banyak. Kan lamun ayeuna tersistemasi walaupun lain pemerintah ngatur, tapi kan kita yang akhirnya masuk ke dalam Sistem itu. pengaturan itu. Tapi masalah sistem mun urang ningali sosial budayanya, jigana gizi lebih bagus dulu deh. Soalnya loba kene tukang lotek, loba kene tukang putu. Makanya pemerintah hadir menginfo supaya giginya lebih baik. Maksudnya Dari kultur masyarakat. dari kultur kayak berarti ada efek Perubahan ya. ada perubahan dan ada efek dari Itu masuknya ke ketika masyarakat sudah mulai terjangkit makanan instan misalnya. Ya kan sekarang. pergeseran budaya. Pergeseran budaya. Dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan digitalisasi. Pak. Iya. Ketika Mau semua tidak butuh mau, percepatan. Iya, pergeseran informasi, keterbukaan informasi itu kan sangat berpengaruh. Betul. Gitu kan? Bisa jadi seperti itu. Maka memang pikiran masyarakat, ada yang bertanggung jawab pikiran masyarakat. Pemerintah. Kan gitu. Ayeuna masyarakat komen ke pemerintah, sok sia sok pemerintah pikiran gitu tak. Gitu saya tapi make sense na Prabowo kapilih gara-gara makan gratis katalisator berarti makan gratis tanya soalnya Kebutuhan ya. bisa selain kebutuhannya urgensi gizi atau naon tapi membuka pikiran terhadap ekosistem yang lain gitu Nah, di sektor-sektor lain atmosfer kita berpikir di lingkup masyarakat di bawah gitu. Urang teh ulah memandang bahwa dari sisi fasilitas urang sekolah bisa kieu dan lain sebagainya. Sekolah geus gratis ya. Kan lo baru sekolah, Pak. Iya. Kan lo baru ruang anak berekspresi di luar sekolah. Misalkan ya, nah Pak, si anak Mau sekolah. Nah, ya ruang untuk mengekspresikan diri. Benar. Termasuk penjagaan di keluarga. Keluarga kunaon akhirnya tidak bisa memonitoring karena ada persoalan di keluarga, baik dari sisi ekonomi, psikologi dan sebagainya. Kompleks pisan ya. Kompleks pada akhirnya lamun dikaji mah. Tapi akhirnya pemerintah harus masuk dari sisi mana? Iya. Untuk memperbaiki jenjang antara posisi keluarga dan anak untuk keberlanjutan generasi. Karunyanya Pak Jokowi otak begang ya negara. Sok mana naon Ebra kuku anjing. Anu kontranya disebut sama Jokowi. Urang mah mau kritisi ya. Kritisi boleh. Dan ini memang harus dikritisi. Harus. Harus Masyarakat punya hak dong walaupun masyarakat berada di bawah kita bebas. Enak sih akhir. Si budak biasana beurang teh aya nu jajan atau biasana ku indungna di dari dahar di imah. Berarti kan ketika ada masa makan siang gratis, ada pergeseran ekonomi ya. Benar tuh. Jadi Warung-warung di sekitar rumah. Bisa jadi iya benar. Yogenzi enggak? Gizi Kalah. Itu beres. Si program Anjing iya beres. Orang kritisi proses nah. Ketika ada warung-warung di sekitar rumah bisa jadi tekabelian. Nah, Itu kan jadi masalah lain masalah oke. lain kan. Makanya kan skema yang terbaik apa? Yang kudu aya bagian yang menganalisis ini yang khusus. Gitu. Iya. Sehingga ia tetap berjalan dan berkembang. Akhirnya ulah sampai dimonopolisasi di satu sekolah makanan teh ti hiji warung. Misalkan atau ti hiji supplier atau perusahaan dan sebagainya. Kan orang teh harus menghidupkan Semua sektornya. semua sektor. Tapi dah cek saya ya. Dari sisi itu
halus kene asup karena pembangunan desa. Naon teh? Si uang Ya. untuk makan ini gitu maksudnya. Jadi menunjukkan sekolah teh kan di bagian kecamatan dan desa gitu. Jadi lamun aya dina skema desa mah leuwih alus urang mah gitu. Pengelolaannya desa berarti. Ya masalah pengelolaan mah ulah desa sih. Mengkhawatirkan bagi orang. Sangat. Maksudnya konsepnya ada di bentuk pembangunan sumber daya di desa. Oke. Gitu. Jadi skema yang terbangun nanti kan di desa tersebut itu terbangun sisi ekonominya, termasuk panganna, termasuk dan lain sebagainya. Keseimbanganana cik kurang ya makanya anu awam dari sisi perencanaan. Tapi membuat atmosfer di desa atau di kelurahan teh dari sisi ekonomi bisa bertumbuh. Cik kurang mah karena anggaran 71 triliun. Dan ini awal loh Pak, 71 triliun. Der kita naikkeun hal-hal bae gitu Pak. Ngefekna ka mana? Namun konsepnya dipakai dengan pembangunan desa katanya. Kan ayeuna teu dina pembangunan desa ayeuna asup kana bos heula. Dan jadi naon tah? Efek karena pembangunan ekonomi di daerah teh kumaha? Enak kabayang enak 71. Anggap bagi rata. Setiap provinsi gitu kan. Anggap 2 triliunan ewang. Kabayang 2 triliun, Pak. Ya kan lamun ayeuna kudu meuli cilok. Misalkan tanya lengket aja kan. Cuma naik kumaha Sekarang oleh proporsional ideal sih tadi dengan masukan-masukannya. Karena orang masih menuntut. Kenapa orang pro dan mendukung? Karena ini harus dibuktikan. Apakah janji untuk memenuhi kebutuhan gizi ini benar-benar membutuhkan? Karena memang ada skema ini menyiapkan 2045 kan generasi emas, termasuk kita yang ada di sini generasi 2 gram mas. Lihat ke sana sih, tapi ya dengan masukan-masukan mudah-mudahan yang kan sederhana lagi ya. Dulu Jokowi melalui dana desa. Iya, suntik. Disuntik nanti membangun ekosistem di desa. Kumaha carana pemberdayaan desa terjadi sehingga ekonomi di desa naik. Sehingga ekonomi naik itu berarti masyarakatnya naik, bener? Ya. Cita-cita nama kalinya Harusnya gitu. sehingga SDM itu bisa Bertumbuh juga. bertumbuh. Terus hal-hal yang sifatnya nama persoalan sosial, stunting, gagal dan sebagainya itu bisa teratasi dengan naiknya kurang ekonomi di desa misalkan. Karena ada persoalan juga dari hal itu. Meren hari ini pemerintahan hari ini melihat bahwa orang yang membangun sesuatu, injeklah di dia tujuan bisa jadi bahwa orang yang menyelesaikan persoalan itu. Nah, mudah-mudahan semuanya KTP-an gitu ya. Bisa jadi. yang bagi orang mah berkelanjutan sih. Zaman era Jokowi infrastruktur bangunan dan sebagainya sekarang dilanjutkan dengan Manusianya. stimulus membangun manusia dengan diawali oleh Makan gizi. karena itu Oke. mempengaruhi juga jadi ada berkelanjutan Kembali ke core berarti ya. ya Berarti kembali ke IKN lah. karena dari segi infrastruktur sudah dinilai agak dan cukup berhasil ya sekarang stimulusnya lewat makanan bergizi. Karena itu Ya berarti kan termasuk tadi manusia. infrastruktur penting ya. Tergantung situasi ya. Ini sama konsepnya kayak Pak Erick Thohir. Kan baru juga tuh PSSI. Mengadakan ini. Bahwa kata Pak Erick Thohir nih, 1 tahun kemarin saya habis-habisan membangun timnas. Dan tahun ini kita akan mulai membenahi liga, kata seperti itu. Itu skrup kecilnya di PSSI. Mudah-mudahan yang terjadi di transisi pemerintahan ini juga gitu. Nah, inilah yang kita harapkan bahwa masyarakat itu bisa terbuka dalam melihat strategi pemerintah. Karena menurut saya tidak ada pemerintahan yang buruk gitu. Yang ada adalah Pelaksanaan yang buruk Yang bisa buruk. jadi. gitu. Iya. Siapa yang melaksanakan konsep-konsep strategi pemerintah yang pada akhirnya terjadi efek negatif atau hal yang buruk? Masyarakat itu sendiri, Pak. Ya, kita nggak bisa tutup mata ya. Tidak bisa tutup mata. Ayo Sup. Gitu. Jadi ada strategi yang cukup baik dari pemerintah itu. Kalau kita melihat dari sisi itu, tapi ya memang ya perlu kita sadari gitu, perlu kita benahi bersama.
Ya sekarang peran Bapak di mana, peran Bapak di mana, peran Bapak di mana. Mari kita bangun dari Ya peran bangun kita ekosistem di masing-masing. situ yang semestinya dibangun. Betul. Ya untuk fasilitator kepemimpinan Pak Prabowo, oke, Oke. dapat membuktikan kapasitas dirinya lah. Oh, siap. Mudah-mudahan juga berlanjut ya, Pak, ya. Mudah-mudahan juga berlanjut. Amin. Dan benar kita harus bagaimanapun ketika nanti pemerintah sudah sah, kemudian dilantik menjadi pimpinan kita di negara ya mau nggak mau kebijakannya harus kita taati, kemudian ada yang belok ya kita kritisi, Iya. ya harus kita kritisi Iya, fungsi betul. pengawasan kita. Karena kan ya kita negara yang sudah tersusun secara struktur hukumnya Iya. dan lain sebagainya. Ya kita taati Iya. peraturannya, kita taati programnya, tapi kita kritisi pelaksanaannya. Iya, jangan sampai. apabila ada hal-hal yang sifatnya Belok. keluar dari Iya. apa yang sudah disepakati. Kita juga tidak bisa mendukung secara babi buta juga kan. Apalagi Apapun. mendukung yang ini halus tapi Ah. apa konsepnya? Ah, jelek juga ya. Tapi jangan juga 7.400 teh mah euy atuh. Ya kan, tapi kemarin kan ada skema. Ah. Kan tetap awalnya 15.000. Ah. Kemarin sudah ada tuh dari Mas Wapres gitu kan. Ada skema 14.900. Dengan hari ini belanja masalah dengan anggaran pribadi gitu kan. Mencoba gitu kan. Dan lain sebagainya skema. Oh ternyata bisa. Oh di daerah itu ternyata bisa. Tapi yang sampai saat ini yang saya ingin kritisi adalah satu Pak. Apa tuh? Kalau makan siang gratis dengan fasilitas box, itu sangat-sangat tidak baik bagi keberlanjutan. Oke. Cek saya yang Parasmanan. harus dibangun di Parasmanan kan Hollywood. dibangun Mau hubnya di analog. sekolah, Oke. Paham. bagiannya ada, yang khusus mengatur gizinya ada, Oke. dan lain sebagainya. Itu lebih baik dibanding. Jadi ada jadwal ketika jam sekolah istirahat, makan itu berarti infrastruktur juga dibutuhkan di situ. Berarti anggaran makan siang gratis tidak hanya untuk membeli makanan unggul, Pak. Berarti kan 15.000 itu Dapur umum. kan dianggap hitungannya per orang. Karena Per orang. perencanaan itu pasti dihitung perorangan, Pak. Iyalah. Ya bos juga dihitungnya per siswa. Nah, enak ya sederhana. Ngabangun jalan. Sabaraha juta jelema nu ngalewat kalinya. Sehingga dirasionalisasikan bahwa ngabangun ieu teh sekian triliunan. Karena untuk perlintasan Berapa juta orang gitu berapa kan? juta orang dari sisi ekonomi peningkatannya seperti apa dan sebagainya. Nah berarti 15.000 teh teu kabeh jang meuli nah. Lamun fasilitas geus aya atau bisa dibangun bersamaan, mungkin piloting pertamanya dengan nasi box, dibungkus dan lain sebagainya gitu kan. Ya tidak jadi masalah. Sekarang kan udah beberapa percobaan juga kan yang dilakukan tuh. Ya walaupun lah itu meureun sekedar seremoni lah. Tah lamun ke Percobaan jadi parasmanan tong mun lapar tong bingung dan wajah ka sakola Pak. Kan gitu. Oke lah, kawan-kawan ya. Apalagi jadi tamu ya. Jadi kamu ya. Ke Saya pengawas gitu ya. aja tuh. Benar. Akhirnya kawana kayak saya pada lapar. Matematik. Nah salah satunya Pak, minimal guru honor ge dengan warga duit yang beli ke warga. Ngasaan ya milungan dahar. Dahar. Gitu. Bener. Kalau beki segut yang guru ya baru dah nambah ya kayaknya ku guru. Kan guru Guru kabungkus yang ieu na murah kali di bumi. Yang biasa nama mau tiheula teh geuning. Anjing kabungkus. Ah, kacau Indonesia anjing. Lo kamu Rin, Papa ini ada ini di sana. Kacau. Tapi ya indikator jadi rumit tadi. Karena banyak sekali praktik-praktik yang Ya. menyeleweng ya Pak. Ya wajar dan memang pemerintah juga butuh informasi-informasi kecil seperti itu Harus. untuk dibawa balik proses. Dan enak dari hal kecil itu teh pemerintah memerintah teh biar contoh misalkan teh sedotan misalkan teh kudu dari bungkus eta misalkan teh kudu dikaretan misalkan teh kudu dikaretan kudu dikeresekan. Enak karet hiji misalkan teh hargana 505 sasakola ya 100 dikali sabaraha jelema sa Indonesia itu terjadi sabaraha ngaran pasti Anjing. miliaran deui Pak. Nanti acan di kelasnya dipakai perangkat ya anjing. Nah, potensi-potensi itu yang dipikirkan ke guru. Bener tuh? Pikirkan seni. Sok bayangkeun. Urang mau karet hiji kan teu kaok gitu ke baturan. Ya sakelas 50 anjing mikir kabeh di kelas tah. Tapi juga mana ya? Acan lamun box nang sama make box.
kita aya di masalah sampah dan sebagainya, perhatian ke penyu di laut misalnya kan. Saudara lagi, eta geus saya ya. Sampah numpuk. Pemerintah daerah teu kuat ngangkut. Iya. Kekurangan armada Iya, cenah iya, tiga di benar, Tasik. Kekurangan ieu. Sudah. Kita doakan saja yang terbaik ya. Kita doakan saja yang Baik, terbaik. Kang. Luar Kopi lagi ya. Ini terima kasih Teh Kemul. Terima kasih lah kopi enak. Mantap.